pendaftaran kalian seperti ini, maka kalian nggak usah khawatir, ini nanti kalian memilih formasinya ketika mau untuk yang di tahap 3, ketika mendaftar formasi, di sini kalian tidak muncul pada bagian, instansi yang dilamar atau formasi yang dituju, ini kalian terus mandek berhenti itu jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, untuk menjawab pertanyaan pada kolom komentar di video saya sebelumnya, yaitu banyak sekali yang kalian bertanya, yaitu ketika teman-teman itu mencetak kartu pendaftaran untuk mendaftar formasi P3K guru, mengapa di sini formasi jabatan ini kosong? Mengapa formasi ini tidak ada tulisannya? Beda dengan mungkin punya teman kalian yang satunya. Di sini untuk formasi jabatan ini ada teman-teman. Jadi formasi jabatan ahli pratama ini ada, sementara punya kalian di sini tidak ada. Nah ini teman-teman, di sini seperti yang kita ketahui bersama bahwa untuk pendaftar P3K guru tahun 2021 ini yang berhak mendaftar itu terdiri dari 4 golongan, yaitu untuk golongan yang pertama itu adalah teman-teman dari tenaga honorer kategori 2, kemudian guru honorer di sekolah negeri, kemudian guru honorer di sekolah stat, dan juga lulusan PPG. Di sini kalian bisa cek di sini ya, yaitu untuk tes tahap 1. Nanti untuk seleksi guru P3K tahun 2021 ini nanti dilaksanakan untuk tesnya itu 3 tahap. Untuk tes tahap 1 atau tes tahap pertama ini adalah pesertanya ini berasal dari poin yaitu nomor 1 dan juga yang nomor 2. Yang pertama ini adalah guru honorer K2 dan juga guru honorer di sekolah negeri. Nah, seperti yang kalian bisa simak di sini, yaitu di sini adalah contoh untuk teman yang dia itu berasal dari sekolah negeri ya. Dari sekolah negeri, di sini langsung muncul untuk formasi jabatannya muncul. Ini dia dari sekolah negeri, dia masuk pada tes yang tahap pertama ini teman-teman. Kemudian di bagian yang kedua, ini adalah teman kita dari sekolah swasta ya, dari sekolah swasta. Mengapa di sini formasinya di sini masih kosong? Nah, di sini karena dari sekolah swasta dan juga untuk lulusan PPG ini dia tidak mengikuti tes di tahap 1, tapi dia itu mengikuti tesnya nanti mulai tahap 2 dan tahap 3 teman-teman. Jadi sangat wajar kalau misalkan kalian ketika mencetak kartu pendaftaran di sini untuk formasi jabatannya di sini masih kosong, dikarenakan kalian belum berhak untuk memilih formasi ya teman-teman ketika kalian melakukan pendaftaran ini. Meskipun demikian, meskipun kalian belum memilih formasi, kalian harus tetap melakukan pendaftaran dan berkas kalian nanti akan diverifikasi oleh Kemdikbud di awal, yaitu maksimal nanti pendaftaran sampai tanggal 21 Juli 2021 ini. Jadi jangan sampai ketika kalian itu mulai mendaftar dan kalian login di sini, kalian belum bisa memilih formasi, itu kalian tidak usah heran teman-teman. Di sini nanti kalian untuk yang di tahap 3 ketika mendaftar formasi, di sini kalian tidak muncul pada bagian instansi yang dilamar atau formasi yang dituju, ini kalian terus mandek berhenti itu jangan, tapi terus kalian harus lanjutkan sampai kalian upload dokumen, kemudian kalian cek resume, kemudian kalian cetak kartu pendaftaran. Sampai tahap pada bagian seperti ini kalian cetak kartu pendaftaran, nanti untuk berkasnya akan diverifikasi oleh tim verifikator. Nanti setelah lulus administrasi yang akan diumumkan pada tanggal 28 sampai 29 bulan Juli 2021 ini nanti, kalian ketika mau memasuki untuk yang tes tahap kedua, kalian barulah memilih formasi. Seperti halnya pada paparan yang telah disampaikan oleh BKN sehari yang lalu teman-teman, yaitu terkait dengan pengadaan seleksi P3K guru 2021, yang mana di sini disampaikan pada poin 1 ya. Nah ini kan masih banyak sekali teman-teman yang miskomunikasi ya, misunderstanding. Jadi kalian nggak bisa milih formasi, terus kalian mandek berhenti, dan kalian berharap nanti
kalian akhiri pendaftarannya ketika mau tes tahap 2. Itu hal yang salah ya. Meskipun nanti teman-teman masuk tes yang tahap 2 untuk yang dari sekolah swasta dan lulusan PPG, kalian harus selesaikan pendaftaran mulai dari sekarang ini ya. Jadi harus segera diakhiri pendaftarannya. Nah, di sini sudah jelas ya disampaikan, yaitu seluruh pelamar P3K guru wajib mendaftar dan menyelesaikan pendaftaran pada SSC ASN. Sampai kapan batas waktunya? Yaitu sampai tanggal 21 Juli 2021 ini jam 23:59. Nah, di sini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek akan melakukan otomatisasi verifikasi ya seleksi administratif terhadap kualifikasi pendidikan pelamar melalui integrasi sistem Info GTK. Nah, Info GTK itu seperti yang kita ketahui pada akhir tahun 2020 itu kemarin ada perintah untuk melakukan verifal ijazah ya di Info GTK, dan inilah fungsinya teman-teman. Jadi verifikasi langsung dari sana nanti. Kemudian terkait dengan penyesuaian sertifikat pendidik dan lain sebagainya, ini saya rasa bukan suatu hal yang baru lagi ya untuk kalian ketahui. Nah, selanjutnya di sini teman-teman perhatikan pada bagian yang poin kelima, yaitu peserta seleksi kompetensi 1. Itu adalah pelamar yang lulus seleksi administrasi dengan kategori yang pertama, ex tenaga honorer kategori 2, dan juga guru non ASN yang terdata di Dapodik. Ini adalah untuk guru honorer dari sekolah negeri ya. Kemudian untuk yang peserta tahap 2, ini adalah peserta seleksi kompetensi 1 yang tidak lulus dan guru swasta yang terdaftar di Dapodik serta lulusan PPG. Jadi teman-teman, kalau kalian itu tidak menemukan formasi di kartu pendaftaran kalian seperti ini, maka kalian nggak usah khawatir. Ini nanti kalian memilih formasinya ketika mau tes yang tahap kedua. Nah, di sini teman-teman coba kalian cek, perhatikan. Setelah kalian itu nanti melakukan pendaftaran, baik itu guru honorer K2, guru honorer sekolah negeri, kemudian guru honorer sekolah swasta terdaftar di Dapodik dan juga lulusan PPG, ini wajib mendaftar di awal. Setelah itu nanti akan masuk pada tahap verifikasi, kemudian ada yang lolos, nggak lolos, kemudian nanti akan diumumkan. Nah, pada saat pengumuman ini yaitu terjadi pemilihan formasi ya bagi peserta yang diverifikasi dan masuk dalam peserta ujian tahap 1. Nah, kemudian nanti masuk ujian yang tahap 1 ini. Nah, ini adalah yang berhak untuk mengikuti ujian tahap 1. Ini adalah guru honorer kategori 2 dan juga guru honorer sekolah negeri. Kemudian nanti diumumkan dan lain sebagainya terus. Nah, kemudian begitu mau masuk untuk pemilihan formasi untuk masuk yang ke tahap kedua, di sini nanti teman-teman ini kalian barulah yang dari sekolah swasta ini masuk ya. Dari sekolah swasta yang terdaftar di Dapodik ini masuk, dan juga untuk teman-teman yang lulusan PPG. Jadi kalian ini nggak usah khawatir kalau misalkan di sini pada saat pemilihan formasi pendaftaran ini formasi jabatan kalian masih kosong. Itu adalah mekanismenya.